Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lodi Galam Tersugianto dengan NPM 2408 1010 193. Perkenalkan, nama saya Altavimi Haidar dengan NPM 2408 10 11 150. Perkenalkan nama saya Rangga Novalin Safitra dengan NPM 2408 10 10 353. Di sini saya akan menjelaskan dataset dari kelompok kami yang bernama Diabetes Health Indicator Dataset yang terdiri dari sekitar 100.000 data, yang dimana fungsi dari dataset kami ini untuk mendiagnosa pasien atau seseorang apakah orang itu terkena diabetes atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian praproses datanya sendiri, yang dimana untuk di data yang sebelumnya 100.000 kami reduksi menjadi hanya 3.000 data saja, yang mana kami klasifikasikan berdasarkan kelas dari kolom dependen kami yang terdiri dari dua kelas saja, yaitu 0 dan 1, yang jadi nolnya hanya sekitar 1.500 data dan 1 1.500 data juga. Lalu untuk missing value-nya sendiri, di sini dataset kami tidak ditemukannya missing value, jadinya tidak ada. Lalu untuk outlinernya sendiri, di sini kami tandai dengan warna merah, yang dimana kami mencari uh, outlinernya sendiri, kami menggunakan rumus devis defisiasi, yang dimana nantinya kami tentukan batas bawah dan batas atas dari suatu kolom kolom ini, yang dimana nantinya jika eh, data dari kolom di dalam kolomnya tersebut tidak ada di antara batas bawah dan juga atas yang sudah kami tentukan ini atau kami hitung ini, maka itu akan menjadi data outlinernya. Lalu untuk sebentar. Lalu untuk variabel independennya sendiri, di sini kami sudah warnai dengan warna hijau dan kami pilih 4, yaitu BMI, glukosa fasting, insulin level, dan HbA1c. Yang dimana selanjutnya adalah hasil setelah dilakukan praproses data. Di sini dapat dilihat tetap hanya terlihat 4 kolom yang sudah kami pilih, yaitu BMI, glukosa fasting, insulin level, dan HbA1c, yang sudah dikurangi dari yang sebelumnya 3.000 data saja, menjadi yang setelah dilakukan praproses olah data, missing value, dan juga outliner sebelumnya, menjadi hanya 2.855 data saja. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan bagian untuk pengolahan data ya. Jadi di sini di pengolahan data kita tuh mencari median, mean, modus, varian, dan juga deviasinya. Jadi ada dua cara di sini, ada yang manual, ada yang rumus Excel. Untuk yang mean dulu, kita bahasnya itu ada jumlah. Maksudnya jumlah apa? Jumlah nilai yang ada di sini itu totalnya itu ada berapa? Lalu sini ada jumlah data, jumlah total datanya itu ada berapa? Lalu ini hasilnya ya. Jadi yang manual ini bukan dari rumus Excel kayak kayak average itu bukan. Jadi kita bagi F5 bagi G5 gitu ya. Jadi akan memberikan hasil hasil ini. Seperti itu. Kalau di rumus Excel itu kayak gini, tingkat average A2 sampai A856. Jadi untuk yang kolom pertama sampai yang paling bawah itu kita average gitu aja, selesai. Untuk yang median juga kita seperti itu. Jadi ini yang manual ya. Kita pakai large A2 round up count gini buat nyari mediannya. Untuk lalu ini ada rumus Excelnya, kita tinggal median A2 A2856 gitu. Lalu untuk modusnya gini agak panjang ya, intinya kan yang paling banyak muncul ya. Jadi kita pakai rumus kayak gini gitu. Dan ini juga rumus Excelnya. Tinggal di mod A2 A2856. Jadi ini juga sama ya. Hasilnya sama ya. Hasilnya ini 26 27 dan 47. Lalu untuk variannya ini kita pakai ini yang dimana kita pakai yang sum product ya kan. Yang produk itu hasilnya seperti ini. Untuk rumus Excelnya kita memakai var s gitu, A2 sampai A856. Lalu untuk yang deviasi di sini kita manual pakai square sum product ini ya kan, kita pakai rumus yang ini.
itu akan menghasilkan ini juga. Lalu untuk rumus X-nya kita pakai STDFS gitu ya, dari A2 sampai A2856. Dan ini kan untuk yang kolom BMI saja ya teman-teman ya. Jadi untuk glucose fasting, insulin level, dan juga untuk HbA1c itu juga sama kayak rumus yang kayak kayak tadi. Jadi saya kasih sekelas saja ya Kak. Oke, kita lanjut ke sheet normalisasi ya. Jadi normalisasi ini itu kita akan membuat range untuk masing-masing nilai. Maksudnya ini untuk membuat mudah untuk algoritma belajar gitu ya. Jadi kita membuat dari range 0 sampai 1 untuk masing-masing nilai nanti gitu ya. Jadi kita menggunakan normalisasi min max alias nilai minimal tujuan nilai maksimal gitu ya. Jadi kita akan mencari nilai minimal dan maksimal untuk masing-masing kolom, lalu kita akan menggunakan nilai itu untuk menghitung normalisasinya gitu ya. Jadi di sini kita sudah menemukan nilai minimal dan maksimal BMI, glucose fasting, insulin level, dan juga HbA1c. Itu ya. 150 dan 364 dan juga seterusnya gitu ya. Jadi untuk mencari BMI yang ini, kita menggunakan rumus A2. A2 ini kita pakai yang dari sini ya. Jadi kita dari nilai A2 ini bakal dapat normalisasi berapa, dapat dapat nilai berapa gitu ya. Kita pakai A2 dari min dari kolom BMI, terus dibagi max dari kolom BMI, dan juga di dikurangi min dari kolom BMI ini. Gitu nanti akan menghasilkan ini, dan juga rumus ini akan berlaku juga untuk kolom-kolom lainnya. Jadi sama kayak BMI, glucose fasting, insulin level, dan juga HbA1c menggunakan rumus yang sama. Jadi sehingga akan menghasilkan nilai seperti ini. Seperti itu. Oke, melanjutkan teman saya yang sebelumnya, yaitu normalisasi. Sekarang kita disuruh untuk menentukan sebuah frekuensi dari sebuah data yang kita peroleh, mulai dari BMI, glucose, insulin level, dan HbA1c. Nah, di sini kita menggunakan rentang untuk menentukan sebuah frekuensi, dikarenakan data kami itu terlalu banyak variabel yang sangat berbeda-beda. Yaitu contohnya seperti ini, 207, 240, 294, dan sekian. Nah, untuk alur rentangnya itu seperti ini. Jadi kita mengambil data yang tertinggi dari A2 sampai A2856, begitu juga angka terendah dari A2 sampai A sekian, lalu kita mengurangi dan mendapatkan rentang kelas yaitu 214. Nah, lalu kita menggunakan sebuah rumus yang ideal untuk menentukan sebuah rentang dalam data kita, yaitu rumusnya sebagai berikut. 1 ditambah 3,3 dikali log dikali data kita. Oke, selanjutnya kita mendapatkan hasilnya seperti ini, lalu kita bulatkan jadi 12 hasilnya. Nah, lalu kita membagi rentang kelas dan pembulatannya dapat berapa? Yaitu dapat 17,8 sekian. Lalu kita bulatkan menjadi 18. Nah, untuk fungsi 12 dan 18 sendiri, itu 12 itu untuk rentang ke bawah, yaitu ini sampai ini. Dan 18 merupakan rentang per variabel, yaitu 150 tambah 18, lalu kita tambah 1 dulu, ditambah 18, hasilnya seperti ini. Lalu kita menentukan frekuensi ini. Frekuensinya itu menggunakan rumus CONIF, yaitu dari data 2 sampai 2856, apakah ada yang lebih dari F15, dan apakah dari data tersebut ini ada yang kurang dari H15, yaitu ini. Jadi apakah ada yang lebih dari ini dan apakah ada yang kurang dari ini, dan hasilnya ada 19. Begitupun dengan seterusnya seperti itu. Lalu kita buat sebuah grafik visual agar lebih jelas dilihatnya. Nah, hasilnya sama, yaitu rentang 150 sampai 168 berjumlah 19, 169 sampai 187 berjumlah 61, dan sekian. Lalu kita membuat sebuah relatifnya. Relatif merupakan sebuah seperti normalisasi. Nah, bedanya dengan frekuensi, kita
menghitung dengan membagi hasil frekuensi ini dengan jumlah data kita. Data kita kan banyaknya itu 286. Jadi kita bagi 19 bagi 2856. Hasilnya seperti ini. Lalu kita geret rumusnya sampai ke bawah. Dan hasilnya ini. Lalu kita buat grafik relatifnya. Sama dengan yang atas tadi. Dan fungsinya hanya memperjelas visualnya. Nah, lalu kita membuat tabel-tabel lainnya juga yang menggunakan rumus sama. Jadi kita duplikat saja seperti ini, groove hosting, insulin level, dan HbA1c. Oke, sekian dari distribusi frekuensi, lalu kita masuk ke sheet selanjutnya. Nah, sheet selanjutnya ini kita disuruh untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, kita menggunakan batas atas dan batas bawah sekarang. Dan menambah 0,5 dan dikurang 0,5 sebagai acuannya. Nah, alurnya itu seperti ini. Berapa frekuensi kumulatif yang kurang dari 168,5? 168,5 kan lebih dari ini, rentang 150 sampai 168. Nah, yang kurang dari batas atas ini ada berapa? Nah, adanya itu 19. Oke, lanjut. 187,5. 187 ini ditambah 0,5 sudah seperti ini, dan ada berapa? Di sini kan ada 61. Nah, kenapa kok ini hasilnya 80? Karena kan ini hasilnya kurang dari 187,5 juga. Jadi tinggal ditambahkan. Begitupun seterusnya. Seperti ini. Maaf, kepencet. Oke, begitupun juga frekuensi kumulatif lebih dari. Namun kebalikannya ini kita bacanya dari bawah agar lebih mudah saja. Berapa kumulatif yang lebih dari cos 3,358,5? Nah, yang lebih dari itu ada 3. Jadi kita tulis 3, lalu berapa yang lebih dari 339,5? Ada 18. Jadi 18 tambah 3 tadi. 18 tambah 3, 21, dan seterusnya. Lalu kita buat grafik batangnya agar memperjelas visualnya. Hasilnya sama. Jadi 19, 18, 286, 268. Ini 19, 80, 268, dan sekian. Begitupun dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, sekarang lanjut ke relatif. Ini sama dengan yang kita buat pada distribusi frekuensi relatifnya. Ya, kita tinggal implementasikan rumusnya saja, dikarenakan ini sama, yaitu membagi frekuensi dengan data kita dari A2 sampai 286. Begitupun juga dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yaitu ini sama-sama sama rumusnya. Jadi kita tinggal duplikat saja. Lalu yang terakhir kita buat sebuah tabel grafik untuk memperjelas visualnya. Sama seperti pada yang atas, cuma versi di sini adalah versi relatif. Lalu kita implementasikan ke semua kolom yang kita dapatkan, yaitu BMI, glucose hosting, dan insulin level. Dan hasilnya seperti ini. Glucose hosting kurang dari lebih dari, lalu grafik, lalu relatif kurang dari dan lebih dari, lalu grafiknya juga, lalu insulin level seperti ini. Dan yang terakhir ada HbA1c. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, walaupun disengaja atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.